Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 45. Melanjutkan cerita sebelumnya. Helian Mende menjelaskan, menara ini adalah artefak suci terbaik yang didedikasikan di istana. Tampilannya setinggi 3,6 juta kaki, ketinggian internal akan melonjak 10.000 kali, dan ruang akan meluas 10.000 kali. Ada 36 lantai di dalamnya. Eksteriornya setinggi 3,6 juta kaki, ketinggian internal akan meroket 10.000 kali lipat, dan ruang angkasa akan meluas 10.000 kali lipat. Ada 36 lantai di dalamnya. Setelah kontestan memasuki lapisan pertama, mereka tidak dapat melihat satu sama lain, dan gravitasi akan meningkat ribuan kali lipat. Setelah menaiki lantai 2, gravitasi akan meningkat menjadi 2.000 kali lipat, sampai lantai 33, gravitasi akan hilang. Pada saat yang sama, kamu hanya bisa bertemu satu sama lain di lantai 33. Selain itu, di lantai 33, akan ada 3 tetes cairan dewa leluhur. Mereka yang datang lebih dulu bisa mendapatkan 1 tetes dulu, tidak banyak, jika tidak akan ada belas kasihan. Tidak peduli berapa banyak kekuatan leluhur yang kamu konsumsi, kamu dapat pulih hanya dengan 1 tetes. Di lantai 34, ada formasi hantu, jadi kamu tidak bisa melepaskan diri. Di lantai 35, ada dewa boneka. Selama kamu mengalahkan mereka, kamu bisa mencapai lantai terakhir. Lantai 36 adalah pencekikan ruang. Hanya jika kamu keluar hidup-hidup, itu berarti kamu memenuhi syarat untuk memasuki putaran kedua. Utusan Agung mengingatkanmu, hampir tidak mungkin bagi orang ranah tahu biasa untuk memanjat menara hidup-hidup dan berdiri di atas menara. Segera setelah komentar ini keluar, sebagian besar dari lebih dari 50 juta kontestan mengubah wajah mereka. 300 miliar orang di area kuil Tao Tongtian bersuara. Ini terlalu kejam, kan? Ketika hampir semua orang begitu bingung, Helen Mende berkata lagi, beberapa orang mungkin berpikir itu kejam, tetapi sebenarnya tidak. Ketika semua orang bingung, Helian Mende berkata lagi, utusan agung akan memberi semua orang jimat pintu keluar. Begitu mereka berpikir bahwa mereka tidak dapat menembus penghalang, mereka akan meninggalkan menara jika mereka tidak sanggup. Tentu saja, jimat pintu keluar telah diberikan kepadamu. Jika kamu tidak tahu apa yang kamu bisa, dan mati di penghalang, tidak ada yang bisa menyalahkan orang lain. Sudahkah kamu mengerti? Tan Yun dan kontestan lainnya berkata serempak, junior mengerti. Oke, Helian Mende tersenyum puas, dan cincin leluhur berkedip sangat cepat, dan semburan simbol pintu keluar yang kosong mengalir keluar, terbang di depan setiap kontestan. Setelah Tan Yun dan yang lainnya mengumpulkan jimat pintu keluar, Helian Mende berkata, Anda harus ingat bahwa hanya diberikan 1 bulan kepada Anda. Setelah 1 bulan, mereka yang tidak berhasil memanjat menara akan dianggap gagal. Anda keberatan? Tan Yun dan yang lainnya menjawab tidak. Oke, Helian Mende menatap lurus, dan berkata dengan lantang, sekarang aku telah mengumumkan bahwa pertandingan sistem gugur pertama telah resmi dimulai. Peserta memasuki menara. Begitu Helian Mende berbicara, dia tidak melihat gerakan apapun, gerbang menara terbuka. Wow! Qigong memimpin dan berubah menjadi seberkas cahaya untuk membubung ke langit, menarik busur dari kehampaan dan menembak ke menara. Qigong memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk dirinya sendiri. Karena dia adalah kompetisi untuk menerobos, maka dia harus menjadi yang pertama berhasil memanjat menara. Desir-desir. Segera setelah itu, puluhan juta berkas cahaya terbang ke langit di atas platform, dan menembus menara. Hanya Tan Yun yang tetap berdiri di tempatnya. Tan Yun, kamu harus bekerja keras, terserah kamu apakah aku beruntung atau sedih selama sisa hidupku. Yu Yunsi berkata pada Tan Yun dengan cemas. Yunsi, jangan khawatir, bersamaku, kamu hanya akan beruntung seumur hidupmu, tapi tidak sedih. Setelah Tan Yun mentransmisikan suara, melangkah ke dalam kehampaan, dan berjalan ke platform langit tanpa tergesa-gesa, di mata semua orang yang menghina pergi ke menara. Pada saat ini,
serangkaian ejekan datang dari arena Tao. Menurut saya, anak ini ketakutan dan ragu untuk masuk. Ya, tapi menurutku, dia tidak akan masuk. Tidak, saya pikir dia akan masuk, tetapi dia hanya akan tinggal di lantai pertama menara, dan kemudian menghabiskan waktu. Ketika sebulan telah berlalu, dia akan mengaktifkan jimat pintu keluar, berpura-pura menjadi hampir di atas. Keluar dan buat perbandingan. Hahaha, analisis Siontai terlalu masuk akal. Mendengarkan sinisme di belakangnya, Tan Yun tidak menoleh ke belakang atau berhenti, melainkan tersenyum dan melangkah ke menara. Ledakan. Setelah Tan Yun masuk yang terakhir, gerbang menara ditutup. Para dewa di arena Tao dan para dewa di luar kota yang menonton layar batu giok tampak sedikit berkecil hati. Di pegunungan di luar kota, beberapa orang membuat permainan judi, membiarkan orang bertaruh siapa yang bisa mencapai puncak. Peluangnya 1,5 kali untuk taruhan. Peluang bertaruh pada putra dari 3 marsekal menjadi 2 kali lipat. Dan yang memiliki odd tertinggi mencapai 100 kali kengerian. Orang dengan peluang tertinggi bukanlah orang lain selain Tan Yun. Apakah ada yang memasang taruhan? Tentu saja ada. Adakah yang bisa bertaruh pada Tan Yun? Orang-orang ini semuanya dari pihak kaya. Bagi mereka, kehilangan puluhan miliar batu leluhur terbaik bukanlah apa-apa, tetapi bagaimana jika mereka menang? Itu peluang 100 kali lipat. Ketika semua orang di luar kota memasang taruhan mereka, Helian Mengde berdiri dan mengepalkan tinjunya ke arah Kaisar Shizu di Menara Dewa, di lantai atas, dan berkata, "Kembali ke Kaisar, tidak ada hasil dalam waktu singkat. Menunggu di sini juga agak membosankan, kenapa tidak membuka permainan judi di bawah-bawahanmu agar semua orang terhibur?" Kaisar Agung Shizu tersenyum dan berkata, "Proposal pemujaan agung sangat bagus." Kaisar Agung baru saja memeriksanya dengan akal dewa. Para dewa di luar kota telah menyiapkan permainan judi. Permainan judi cukup menarik. Helian Mengde tersenyum dan berkata, "Kaisar Agung, apa maksudmu?" "Xiao Zhang," kata Kaisar Agung Shizu. "Pengawal putri ketujuh?" tanya Helian Mengde. "Ya," Kaisar Shizu berkata sambil tersenyum, "peluang Xiao Zhang telah mencapai 100 kali lipat, dan peluang tertinggi untuk putra dari 4 marsekal hanya 2 kali lipat." Kaisar Agung tidak menyangka seseorang bertaruh pada Xiao Zhang untuk naik puncak menara. Mendengar pidato tersebut, Helian Mengde tersenyum dan berkata, "Itu, mungkin karena orang terlalu banyak uang yang bodoh." "Haha, orang punya banyak uang dan bodoh." Saat ini, Daoxing Dazun melirik Helian Mengde. "Saya juga ingin orang-orang memiliki banyak uang karena orang bodoh. Bukankah tawaran besar untuk membuka permainan judi? Anda buka 100 kali, dan saya berani bertaruh." "Oke, sekarang saudara Daoxing telah berbicara, aku akan menemaninya." Helian Mengde tersenyum dengan nadanya. "Kami mengumumkan bahwa kami sekarang membuka permainan judi. Qikong, putra tertua Marsekal Agung Dongzhen, memiliki peluang 2 kali lipat. Putra dari 3 marsekal lainnya juga 2 kali lipat kemungkinannya. Peluang Xiao Zhang 100 kali lipat. Kemungkinan di atas tidak sesuai urutan memanjat puncak menara. Selain itu, jika ada yang bertaruh dan menebak dengan benar, dengan lambaian tangan kanannya, seberkas cahaya terbang keluar dari cincin leluhur, berubah menjadi layar batu giok setinggi puluhan ribu kaki dan digantung di luar menara dewa. Kemudian, Lian Mengde memerintahkan puluhan ribu tentara sihir untuk mencatat nama, peluang, dan jumlah taruhan dari orang yang bertaruh. Jumlah taruhannya tidak kurang dari 10 juta batu leluhur terbaik. Dengan kata-kata Helian Mengde, dari lebih dari 300 miliar orang, 1 miliar memilih untuk bertaruh. Satu-satunya perbedaan antara taruhan di kota dan taruhan di luar kota adalah bahwa tidak ada yang bertaruh pada Tan Yun. Di dalam hati mereka, 10 juta batu leluhur kelas atas bukanlah jumlah yang kecil, mereka tidak perlu bertaruh pada Tan Yun. "Hehe, ayo bersenang-senang juga." Kaisar Shizu tersenyum, "Saya bertaruh Qikong memimpin dalam memanjat puncak menara dan 1 miliar batu leluhur kelas atas. Selanjutnya, Permaisuri Liu, selir dan selir kekaisaran juga bertaruh satu demi satu, termasuk putra mahkota, pangeran, dan pangeran ke-6. Sejauh ini, belum ada yang bertaruh pada Tan Yun." "Hahaha." Helian Mengde menatap kerumunan dan berkata sambil tersenyum, "Jika tidak berurutan, peluang Xiao Zhang 100 kali lipat. Benarkah tidak ada yang bertaruh?"
Kerumunan menggelengkan kepala. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, yang sangat keras pada saat ini, saya bertaruh 8 miliar untuk batu leluhur terbaik, dan saya mempertaruhkan semua kekayaan saya pada Xiao Zhang. Selain itu saya ingin bertaruh juga Xiao Zhang mencapai puncak pertama. Pukul 5:01. 80. Begitu dia mengatakan ini, semua orang di kuil Tao Tongtian melepaskan kesadaran spiritual mereka dan menemukan bahwa itu dikatakan oleh seorang pemuda dengan tubuh kurus dan ciri-ciri halus. Di lantai atas para dewa, Daoxing Dazun dan Yu Yunxi, yang ingin bertaruh pada Tan Yun, cukup terkejut. Dia tidak mengharapkan siapapun untuk mempertaruhkan seluruh kekayaan mereka pada Tan Yun. Saat ini, tidak ada yang tahu pikiran Miao Qingqing. Dalam benaknya, Tan Yun Maha Kuasa. Jika ada yang mengira Tan Yun hanyalah lapisan pertama dari alam suci leluhur dan menyangkalnya, maka itu salah. Itu sangat salah, dia sangat yakin bahwa Tan Yun pasti akan menang lebih dulu, menggunakan fakta untuk menghancurkan orang-orang yang memandang rendah dirinya. Oleh karena itu, dia mempertaruhkan semua kekayaan bersihnya. Hehehehe, Kaisar Shizu menatap Miao Qingqing dengan ramah dan tersenyum, gadis kecil, kamu harus berpikir 2 kali. Itu benar. Dengan kekuatan Kaisar Shizu, mudah untuk melihat bahwa Miao Qingqing adalah seorang wanita yang menyamar sebagai seorang pria. Miao Qingqing tidak lagi berpura-pura menjadi laki-laki. Dia terdengar dengan suara yang menyenangkan, terima kasih atas pengingat yang bagus, tapi aku masih bertaruh Xiao Zhang menjadi yang pertama mencapai puncak menara. Kaisar sangat penasaran, kenapa kamu bertaruh untuk Xiao Zhang? Untuk uang, Miao Qingqing berkata dengan sembarangan, aku miskin. Ketika Xiao Zhang memimpin dalam mendaki puncak, akan ada peluang 400 kali lipat. Tentu, saya berani bertaruh. Hahaha, itu menarik. Ini sedikit menarik. Kaisar Shizu tersenyum dan berhenti berbicara. Miao Qingqing terbang ke platform pertempuran Tongtian, membayar 8 miliar batu leluhur terbaik, dan kemudian jatuh ke kerumunan. Dia berkata pada dirinya sendiri, Tan Yun, ini semua milikku. Jika bukan karena kamu, sang putri mempertaruhkan 300 miliar batu leluhur terbaik atas nama Xiao Zhang. Pernyataan ini mengejutkan penonton. Putri ketujuh sebenarnya mempertaruhkan 300 miliar pada Xiao Zhang atas nama Xiao Zhang. Sier, jangan main-main. Kaisar Shizu mengerutkan kening. Dia tahu bahwa meskipun Yu Yunxi adalah seorang putri, untuk dia, 300 miliar batu leluhur kelas atas mungkin telah mencapai batas yang bisa dia ambil. Lagi pula, dia bukan pangeran. Para pangeran bisa mendapatkan batu leluhur terbaik dengan berbagai cara, dan kekayaan mereka luar biasa. Ayah Kaisar, putriku tidak main-main. Yu Yunxi tersenyum dan menatap Guan Feng di lapangan Tongtian. Nenek, kembali ke rumah dan ambil itu. Itu sang putri. Setelah Guan Feng menjawab, dia naik ke udara dan terbang menjauh dari kuil Tao Tongtian. Yu Yunxi menatap prajurit sihir yang bertanggung jawab merekam di platform perang Tongtian dan berkata dengan samar, Xiao Zhang bertaruh 300 miliar untuk batu leluhur terbaik dan bertaruh bahwa dia dapat membawanya ke puncak terlebih dahulu. Nanti, sang putri akan menambah batu leluhur terbaik. Bawahan patuh. Seorang prajurit ilahi menerima perintah itu dan mencatatnya. Pada saat ini, Daoxing memandang Helian Mengde sambil tersenyum, murid-muridku bertaruh 300 miliar untuk Xiao Zhang. Kakak Daoxing, silakan. Helian Mengde melengkungkan tangannya dan berkata, Saudara Daoxing, tidak peduli berapa banyak Anda bertaruh, penawaran besar kami sudah cukup untuk mengimbanginya. Seperti yang dikatakan Helian Mengde, jumlah batu leluhur terbaik yang tidak bertaruh pada Tan Yun hari ini telah mencapai 10 miliar. Bahkan jika Daoxing Dazun bertaruh 100 miliar untuk batu leluhur terbaik, itu bukan apa-apa untuk dirinya sendiri. Daoxing Dazun mengerutkan kening. Segera, setelah melihat jumlah total taruhan pada layar batu giok mencapai 1.100 triliun, dia diam-diam mengirim pesan ke Yu Yunxi, Sier, bisakah kamu melakukannya? Yu Yunxi berkhotbah, Tuan, saya percaya pada Tan Yun. Yah, aku juga percaya padamu. Aku akan membuat orang tua ini kehilangan sakit hati kali ini. Setelah berkhotbah, Daoxing Dazun bangkit dan membungkuk kepada Kaisar Shizu dan berkata, Kaisar, aku akan kembali. Oke, setelah Kaisar Shizu mengangguk dan berjanji, Daoxing Dazun menghilang begitu saja. Saat berikutnya dia muncul di atas istana dan meraih Guan Feng.
Aku akan mengantarmu. Setelah klip pendek berdengung. Dalam kehampaan, Dao Xing Dazun bersama Guan Feng jatuh dari langit dan jatuh di platform pertempuran. Setelah Guan Feng menyerahkan 300 miliar batu leluhur terbaik kepada prajurit dewa, dia terbang dan jatuh di medan Tao. Segera, bahkan jika Kaisar Shizu mendengar kata-kata dari Dao Xing, dia menjadi pucat. Semua orang yang hadir terkejut. Namun, melihat Dao Qingda memandang Helian Mende di Menara Dewa, dia berkata sambil tersenyum, ketika kita mencapai usia tua, kita sendirian. Uang hanyalah angka untuk usia tua dan tidak memiliki arti lain. Tapi pengorbanan besarnya berbeda. Kamu peduli dengan negara dan merupakan tangan kanan Kaisar Agung. Uang terlalu banyak gunanya untukmu. Meskipun yang tua tahu bahwa kemungkinan bertaruh pada pendakian pertama Xiao Zhang ke puncak sangat kecil, yang tua masih harus bertaruh pada semua kekayaannya. Benar harus menjadi kontribusi untuk pengorbanan besar dan Kaisar Agung. Orang-orang terkejut. Meskipun Dao Xing Dazun tidak mengatakan berapa jumlahnya, mereka tahu bahwa itu pasti angka yang sangat besar. Ada 3 alasan untuk kepastian ini. Pertama, Dao Xing Dazun telah hidup selama ribuan tahun di sungai panjang sejarah, dan kekayaan yang terkumpul pasti sangat menakjubkan. Kedua, seperti yang kita semua tahu, bahkan jika kita melihat seluruh dunia leluhur tertinggi, keempat keterampilannya sama bagusnya dengan Guntur. Untuk orang seperti dia, harga senjata sihir dan jimat yang dijual pasti sangat tinggi. Ketiga, Dao Xing Dazun tidak mendirikan sekte dan mengeluarkan kekuatan besar, yang berarti hanya ada sedikit peluang untuk mengkonsumsi batu leluhur. Oleh karena itu, orang percaya bahwa semua kekayaan Dao Xing Dazun pasti sangat besar. Itulah yang sebenarnya. Dengan lambaian tangan kanannya, Dao Xing Dazun menerbangkan ribuan cincin leluhur dari lengannya dan menggantungnya di depan para prajurit dewa. Aku belum menghitung angka spesifiknya. Kamu bisa mengkliknya. Iya Pak. Di platform pertempuran Tongtian, semua prajurit ilahi mulai melepaskan kesadaran ilahi mereka dan menghitungnya. Setelah beberapa saat, semua prajurit sihir berkumpul dan mulai menetap. Setelah beberapa ketertarikan, seorang prajurit dewa menatap Helian Mengde di Menara Dewa dan berkata dengan hormat, laporkan kembali ke pengorbanan besar. Ada batu leluhur yang lebih rendah, menengah, atas, dan terbaik dalam jumlah taruhan Master Dao Xing. Jika diubah menjadi batu leluhur terbaik, itu adalah 396 triliun. Mendengar pidato tersebut, tubuh harimau dari Kaisar Agung Shizu terkejut dan berkhotbah kepada Helian Mengde, saya tidak melihat bahwa dia memiliki kekayaan yang begitu mengerikan. Ini adalah jumlah total pajak yang saya bayarkan selama 3000 tahun. Haha, Kaisar Shizu tertawa dalam hatinya dan berkata, pengorbanan besar, tapi dia memberi kami uang. Ya, Kaisar Agung. Hati Helian Mengde bersemangat. Apakah dia pikir dia akan kalah? Tidak. Dia tidak pernah memikirkannya.